Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu yang tetap memberkati kami dengan kehidupan yang baru. Sebelum kami memulai akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak menerima berkat Tuhan yaitu firman-Mu yang akan menguatkan kami dan menerangi jalan kami, supaya kami bisa masuk dalam pribadi yang melakukan kehendak Tuhan dan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 April tahun 2021, yaitu dari Ibrani pasal 10 ayat 36. Ibrani pasal 10 ayat 36 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, ada seorang anak dari salah satu jemaat tempat saya melayani. Dia bernama Yohanes Saud Marcelino. Ia adalah seorang yang dari kecil sudah sangat menyukai akan bulu tangkis. Kesenangan akan olahraga bulu tangkis ini terus ia tekuni. Dan ia berjuang dalam latihan terus-menerus dan mengikuti berbagai perlombaan yang ada. Baik perlombaan yang ada di daerahnya, tempat ia tinggal, ataupun perlombaan-perlombaan yang lain. Sampai pada akhirnya di tahun 2021 ini, namanya masuk sebagai atlet pelatnas PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia di tahun 2021. Apakah Yohanes pernah merasakan lelah saat ia berlatih? Apakah ia juga pernah merasa putus asa saat mengikuti perlombaan? Tentu saja dia pernah merasakan itu karena dia juga adalah manusia, terlebih dia masih remaja. Tetapi dia tidak membiarkan dirinya untuk larut dalam kelelahan, larut dalam ketidakberdayaan ataupun rasa putus asa karena kekalahan, melainkan dia terus bangkit dan berjuang lagi, dan dia tidak membiarkan kemalasan melingkupi akan dirinya. Ia bangkit bertekun dalam latihan, pun dengan keluarganya, secara khusus orang tuanya, ibunya, terus-menerus mendukung akan Yohanes, memberikannya semangat, menasehatinya, dan juga mendoakannya. Dia terus mengingatkan bahwa selama dia berlatih, selama dia berjuang dengan semangat, tekun dalam proses yang Tuhan berikan atau percayakan kepadanya, talenta ataupun kerinduannya itu, maka Tuhan akan bersama dengan dirinya. Yang pasti adalah terus berusaha dan berdoa percaya kepada Tuhan. Di dalam ketekunannya saat ia latihan, saat belajar ataupun berdoa, ia menjadikan akan semuanya itu menjadi suatu kebiasaan yang baik dalam kehidupannya. Dia tidak membuang waktunya untuk hal-hal yang mungkin tidak berguna ataupun ya sepertinya hanya membuang waktu. Hal-hal yang begitu mengasyikkan menurut dunia, ataupun malas melakukan ini dan itu. Dia tidak membiarkan hal itu terjadi padanya. Dia terus berjuang mengalahkan kemalasan dan ketidakpeduliannya, terus latihan karena dia tahu tujuan dia bukan hanya piala kemenangan itu, tapi juga kemenangan mengalahkan akan kemalasan, kelemahan, ataupun kekurangan yang ada dalam dirinya. Jemaat terkasih, demikian halnya dengan diri kita. Tuhan memberikan banyak sekali janjinya kepada kita. Salah satu janjinya adalah Dia memberikan kemenangan kepada kita atas maut
Dan Dia menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, hidup bersama dengannya di sorga kelak. Tetapi meski kita sudah dimenangkan dari maut dan diberikan janji bahwa kita akan mendapat kehidupan yang kekal, bukan berarti selama kita hidup di dunia ini, kita hidup seenaknya atau semau kita. Kalau bahasa orang pasaran, semau jidat kita. Kita malas untuk menjaga iman kita. Kita tidak hidup di dalam Tuhan dan kita tidak tekun mencari akan dirinya, bahkan melakukan kehendak Tuhan. Maka bila itu terjadi pada diri kita, hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita itu, ataupun janjinya, itu akan berlalu dan itu tidak akan kita dapatkan. Lalu seberapa jauh kita mampu untuk terus tekun dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan? Bila kita melihat kenyataan di sekitar kita ataupun diri kita sendiri, mungkin kita adalah orang-orang atau salah satu orang seperti orang pada umumnya yang mudah menyerah. Ketika ada pergumulan atau kesulitan hidup, rasa lelah atau apapun itu bentuknya membuat kita menjadi kehilangan harapan dan berputus asa. Lalu jika kita melihat pola yang ada di dunia ini, di mana segala sesuatu bisa kita dapatkan dengan sangat mudah dan instan, dengan serba cepat, segala sesuatu begitu nyaman dan enak atau nikmat kita dapatkan. Sebagai contoh, makanan cepat saji, kalau lapar tinggal pesan. Ada makanan itu. Pinjaman yang cepat cair. Jalan untuk menjadi terkenal sebagai bintang. Ataupun undian-undian atau lotre yang mengiming-iming akan memberikan kekayaan. Ataupun balik uang atau modal berkali-kali lipat banyaknya. Itu semua didapatkan dengan begitu mudah, begitu mendadak. Makanya banyak orang akhirnya OKB, orang kaya mendadak. Ataupun orang kaya baru. Tanpa disadari semua yang serba instan itu, semua yang serba cepat itu membuat diri kita menjadi orang yang manja, orang yang mudah putus asa, orang yang sulit untuk bekerja keras dan yang inginnya enak saja. Tidak perlu bekerja keras, yang penting duit mengalir. Tidak perlu berjuang, yang penting dapat piala kemenangan. Pola hidup itu, hidup serba cepat dan instan ini memang baik bila mana itu dilakukan atau kita pakai dengan baik pula. Bukan menjadikan kita menjadi pribadi yang hanya ingin enaknya saja, serba instan dan tidak mau berjuang atau bekerja keras. Sehingga orang memiliki fondasi yang tidak kuat ketika dia mengalami suatu pergumulan ataupun rintangan hidup. Secara rohani pun kita demikian adanya. Kita jadi orang yang malas untuk berjuang dalam iman kita. Tidak mau bersabar dan yang kerjanya hanya menuntut. Kalau ada kesalahan langsung kita tegur, kita salahkan. Menuntut ini dan itu, mengapa pelayan Tuhan tidak begini, mengapa pelayan Tuhan tidak begitu, mengapa orang tua tidak begini, mengapa orang tua tidak begitu, mengapa gereja tidak begini, mengapa gereja tidak begitu. Terlalu banyak menuntut, terlalu banyak keinginan. Sehingga tidak ada kamus atau di dalam kamus yang namanya tekun, setia dalam berjuang iman. Karena itu tidak mengherankan banyak orang-orang Kristen ataupun mungkin kita yang begitu mudah untuk lemah, menyerah, putus asa, ataupun kehilangan harapan, iman goyang. Ketika ada berita yang tidak mengenakan, ketika ada hal-hal yang mungkin mengganggu iman kita langsung mengikut ke sana, kita langsung terpojok, ataupun kita langsung, oh ternyata begitu adanya. Tuhan tidak menginginkan itu. Dan nas firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kalau kita menginginkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka bertekunlah dalam Tuhan. Bertekunlah dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan jadikan ketekunan melakukan kehendak Tuhan itu menjadi suatu kegiatan atau kebiasaan yang positif untuk kita. Karena pada akhirnya hasil yang sempurna, hasil yang indah akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang tekun
melakukan kehendak Tuhan, yang tekun berjuang dalam imannya, yang tekun atau setia untuk mempertahankan talenta yang Tuhan berikan kepadanya dan tidak membiarkan siapapun mengambil dari dirinya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima. Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa bertekun dalam Engkau, tekun melakukan kehendak-Mu. Karena kami tahu ketika kami tekun dalam doa, dalam mencari Engkau, firman-Mu Tuhan, dalam beribadah, dalam melakukan yang baik, maka kami akan memperoleh hasil yang baik pula sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan keinginan-Mu, untuk kami bisa hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan telah memberikan kemenangan untuk kami. Tuhan telah memberikan janji untuk kami. Dan jangan biarkan kemenangan itu menjadi sia-sia. Jangan biarkan kemenangan itu kami lepas atau tidak kami pertahankan, tidak kami perjuangkan, sehingga itu diambil ataupun dia menjadi sia-sia terbuang oleh karena iblis telah mengambilnya dari kami. Tapi biarlah Tuhan, kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, janji yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami, itu kami pegang, kami pertahankan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bisa hidup kembali bersama dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, kuasakan hati dan pikiran kami, dan berikanlah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, dan kami tahu pula apa yang harus kami katakan dalam menjalani hidup ini, agar kami menjadi terang dan berkat dalam perkataan ataupun perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita, menjadikan kita menjadi pribadi yang setia atau tekun dalam melakukan kehendak Tuhan, sehingga apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita, oleh karena ketekunan kita itu, kita bisa memperoleh hasilnya dengan baik. Tuhan memberkati, salam sehat.